Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, ledakan terjadi di markas Brimopolda Jatim, Jalan Raya Gresik, Kota Surabaya, Senin siang. Akibat ledakan, kantor dan satu mobil rusak. Akibat ledakan, salah satu gedung di markas Brimopolda Jatim rusak. Menurut salah satu saksi di sekitar lokasi mengatakan sempat mendengar 2 kali ledakan. Ledakan pertama tidak terlalu besar, namun ledakan kedua besar bahkan mengeluarkan kepulan asap. Dengar ledakan tadi, Pak? Iya, dengar. Berapa kali, Pak? 2 kali. Yang pertama besar atau yang kedua? Nah, yang pertama pelan, Terus? yang kedua yang keras. Bapak itu posisinya di mana, Pak? Ya posisi di sini, saya jual tahu. Ledakan diklaim dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang belum sempat dimusnahkan. Sisa bahan peledak tersebut tersimpan di sebelah kantor Den Gegana. Untuk kategori bom yang meledak adalah kategori low explosive. Akibat ledakan, gedung kantor serta satu mobil berisi peralatan penjinak bom rusak. Sementara tidak ada korban jiwa, kerugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakkan J-bom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lab 4, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri, sedang olah TKP, mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap, kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Lab 4 Polda Jatim, tim Gegana dan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan olah tempat kejadian perkara. Selamat Riyadi dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Pemirsa, kematian tak wajar seorang pria yang jasadnya ditemukan di semak-semak dengan luka bakar di Probolinggo mulai terkuak. Seorang saksi sempat melihat korban keluar dari gudang yang baru saja terkena ledakan sambil tergesa-gesa mengendarai motor tanpa mengenakan baju. Teka-teki penyebab tewasnya seorang pria yang mayatnya ditemukan di semak-semak dengan kondisi luka bakar serius, mulai menemukan titik terang. Seorang saksi mata melihat pria mengendarai motor dan sebuah mobil sedan keluar dari dalam gudang yang berada di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan dengan tergesa-gesa sesaat setelah terjadi ledakan pada Sabtu malam. Warga mengetahui gudang tersebut dijadikan tempat usaha penjualan gas LPG. Minimal 11 kurang lah, 10 lebih lah. Itu Oke. Lihat, sudah apa? banyak yang lari. Berasap. Kirain tidak ada orangnya. Lama-kelamaan kan banyak orang. Bukan. Langsung kan kalau sebelum berhenti gas, memang pertama kali gas 3 bulanan paling 3 bulan 2 bulan tidak beroperasi dah. Sudahnya hari raya bilangnya mau nganu sapi, nggak tahu udah kelanjutannya ada gasnya itu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Probolinggo Ibtu Fajar Putra Adiwinarsa mengatakan polisi masih menyelidiki keterkaitan ledakan gudang dengan penemuan mayat pria dalam keadaan terluka bakar serius. Ditemukan ada seorang telah meninggal, sudah menjadi jenazah beserta 1 unit sepeda motor, dan hasil pemeriksaan sementara dari saksi-saksi arahnya memang bukan korban pelaku kekerasan, pencurian disertai dengan kekerasan. Untuk adanya tindak pidana lain masih kita dalami apakah yang bersangkutan merupakan korban dari tindak pidana lain selain dari pencurian, karena memang dari saksi yang sudah kami klarifikasi maupun barang bukti yang ada tidak ditemukan adanya luka-luka akibat benda tumpul maupun benda tajam, dan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Jadi semua dompet maupun sepeda motor ada di lokasi penemuan jenazah.
Seperti diberitakan sebelumnya, sesosok mayat pria ditemukan di semak-semak desa Selogudik, Kecamatan Pajarakan, Minggu pagi dengan kondisi luka bakar serius. Jasadnya tergeletak di samping sepeda motor diduga milik korban. Polisi menemukan kartu identitas atas nama Saifullah, 28 tahun, warga desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan. Jenazah kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, Keraksaan. Keterangan dari keluarga, korban diketahui bekerja di sebuah agen penyalur LPG. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, bus rombongan penumpang asal Tuban terguling di jalur menurun dan menikung di kawasan Sarangan, Kabupaten Magetan. Akibatnya belasan penumpang menderita luka-luka dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Kecelakaan melibatkan bus yang mengangkut 14 penumpang rombongan 1 RT warga desa Sidomulyo, Kabupaten Tuban, Minggu siang. Di lokasi kejadian di wilayah Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Akibatnya belasan korban menderita luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Plausan dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman, Magetan. Kecelakaan bermula saat bus yang dikemudikan Suryanto, warga desa Sidomulyo, Tuban, melaju menuju Magetan. Namun di lokasi kejadian, di jalur menurun dan menikung, bus diduga mengalami remblong. Sehingga menghindari bus masuk jurang, pengemudi banting setir ke kiri. Akibatnya bus terguling dan terseret beberapa meter hingga akhirnya berhenti. Maaf, kurang tahu karena saya tertidur. Begitu saya mobil oleng saya bangun, terus terdengar suara jerak gitu aja hanya itu. Terguling dulu berarti Pak? Iya, terguling baru saya Terseret ya, mobilnya. Ini rombongan dari mana Pak? Tuban Kota. Tuban Kota mau ke? Mau cari tempat rekreasi yang lain, baru dari Sarangan. Baru dari Sarangan mau turun ini? Iya. Apa tahu mau naik? Mau turun dari sana kok. Oh, dari sana mau turun. Iya. Oh, berapa rombongan ini tadi Pak? 15 orang. 15 orang. Ya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan berupaya mengevakuasi bus untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Kalau informasi awal, kronologi seperti apa tadi Dan? Untuk kronologis yang jelas ini laka tunggal, kami belum bisa pastinya, kami bisa dapatkan karena laka tunggal dan kita belum bisa interogasi pada pengemudinya. Atau remblong atau apa belum bisa ya? Belum bisa memastikan. Oke, siap. Ini rata-rata korban luka atau seperti apa tadi? Ya, rata-rata ini korban mengalami luka, baik itu luka berat maupun luka ringan. Kasus kecelakaan kini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan. Saudara, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat yang terjerat kasus penggelapan sapi di Jember, Senin siang harus kembali diperiksa polisi atas kasus penipuan pembangunan masjid senilai jutaan rupiah. Polisi menjemput pelaku dari sel tahanan sebab pelaku baru 2 minggu yang lalu ditangkap karena menggelapkan sapi. Mengenakan pakaian tahanan, Taufik, warga desa Petung, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Senin siang kembali diperiksa polisi. Petugas Polsek Bangsal Sari menjemput pelaku dari sel tahanan Mapolres Jember sebab anggota Lembaga Swadaya Masyarakat ini kembali dilaporkan karena tindak pidana penipuan dana pembangunan salah satu masjid. Kepada para pengurus masjid, pelaku mengaku sebagai tim ses salah satu calon legislatif yang hendak membagikan bantuan uang untuk pembangunan masjid sebesar 15 juta rupiah. Beberapa hari setelah panitia menyerahkan sejumlah dokumen yang diminta sebagai syarat, pelaku kemudian menunjukkan bukti transfer sebesar 15 juta dari si caleg untuk pembangunan masjid. Namun pelaku meminta uang 5 juta rupiah sebagai imbalannya. Namun bukti transfer merupakan hasil rekayasa pelaku karena saat dicek di rekening, saldo masjid tidak bertambah. Momen-momen pemilihan presiden dan legislatif, sehingga dia mengaku sebagai tim sukses dan mengatakan atau menjanjikan bisa memberikan bantuan. Setelah kami teliti dan kami tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, saudara TA, bahwa bukti itu sengaja dia buat, dia edit sendiri dengan menggunakan aplikasi editing foto di kamera handphonenya,
dan itu digunakan untuk meyakinkan korban bahwa uang tersebut sudah cair, bantuan tersebut sudah cair ke rekening masjid. Sadar telah ditipu, takmir masjid kemudian melapor ke polisi sehingga menambah perkara yang harus dihadapi oleh pelaku. Sebelumnya pada Kamis 22 Februari 2024 lalu, Taufik diringkus polisi karena menggelapkan sapi. Saat akan ditangkap, pelaku sempat berontak dan melakukan perlawanan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, jelang perayaan Hari Raya Nyepi, ribuan umat Hindu dari berbagai kota di Jawa Timur berkumpul melakukan upacara melasti di Surabaya. Upacara melasti dilakukan di Komplek TNI Angkatan Laut Bumi Moro. Sedangkan di Jember, upacara melasti digelar di Pantai Laut Selatan Paseban dengan ditandai ritual larung sesaji hasil bumi. 5.000-an umat Hindu dari berbagai kota seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Mojokerto mengikuti upacara melasti di Komplek TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Berbagai ritual dilakukan seperti pusta astawa, tari sakral Mandaragiri, Trisandia, kemudian keramaning sembah, lunas tirta, dan diakhiri dengan melarung sesaji ke laut. Menurut panitia pelaksana melasti I Gusti Gede Sudarmawan, ritual melasti bertujuan untuk membersihkan serta mensucikan diri umat Hindu menjelang perayaan Nyepi. Kita meningkatkan serada bakti kita kepada insan yang dewasa. Dan kita melaksanakan tape brata kita sesuai dengan kemampuan seorang masing-masing ya. Harapan mungkin Pak, harapan saat Nyepi sendiri mungkin, harapan ke depan dari umat Hindu sendiri Pak, apa Pak mungkin Pak? Harapan kita yang pertama, yang jelas kita harus bersatu rukun bersama dan kekompakan kita, khususnya umat kita yang ada di Surabaya ya, dan pada umumnya di Jawa Timur. Upacara melasti juga diikuti ribuan umat Hindu dari Jember, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo yang dipusatkan di Pantai Paseban, Kecamatan Kencong, Jember. Sambil membawa berbagai sesaji, umat Hindu mengikuti rangkaian upacara melasti diawali doa persembayangan dipimpin oleh sejumlah pemangku adat. Ini adalah giat upacara melasti, yaitu larung sesaji atau sesuci laut yang diadakan di Pantai Paseban, Jember ini, yang senantiasa mohon tirta suci untuk kesucian Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung adalah alam ini, sedangkan Buana Alit adalah alam yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi mohon kesucian di tahun ini, semoga kita senantiasa mendapatkan anugerah dari Yang Widi, alam senantiasa selalu stabil, dan kita yang melaksanakan ini semoga mendapatkan anugerah Yang Widi juga. Puncak upacara melasti ditutup dengan larung sesaji berupa unggas dan hasil bumi ke tengah laut. Warga sekitar pantai tampak berebut sesaji karena diyakini bisa membawa berkah. Alam Hari Raya Nyepi, ia berharap kerukunan umat beragama selalu terjaga, saling mengasihi dan bantu sama lain sehingga negeri ini semakin tentram dan damai. Selamat Riyadi dan Tommy Iskandar melaporkan dari Surabaya dan Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Iman dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.